Saya akan mengundang Profesor Dr. Djoko Santoso, SPPD KGH PhD, untuk menyampaikan satu topik tantangan dalam pendidikan dan penelitian kedokteran berkarakter pada era disrupsi global. Saya persilakan, monggo Prof. Djoko. Terima kasih Bu Dekan, karena kami sudah menyiapkan tappingnya ya Bu Dekan ya. Dan ada beberapa perspektif dari kami yang akan saling melengkapi dengan pembicara sebelumnya, termasuk Prof. Budu. Kami persilahkan untuk tim dari Gestora untuk menampilkan. Mohon izinnya. Nggih, matur nuwun. Nggih. Monggo silakan teman-teman. Kok kurang keras ya suaranya? Bapak Ibu yang saat ini mengikuti acara, dan tak lupa yang saya hormati Ibu Ketua Gestora Dr. Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dengan seizin Tuhan Yang Maha Kuasa, perkenankan kami menyampaikan amanah dari Gestora dalam rangka memperingati Hari Pendidikan dan Kebangkitan Nasional, di mana topik yang kami sampaikan adalah tantangan dalam pendidikan dan penelitian kedokteran berkarakter pada era disruption global. Bapak Ibu yang saya hormati, pandemi juga merubah pelaksanaan pendidikan kedokteran. Contoh, semula kuliah, rotasi klinis, bedside teaching, seminar, ceramah, pengelompokan pasien pada poliklinik rumah sakit, juga contoh penelitian di laboratorium, penelitian di rumah sakit, penelitian di komunitas, semua berjalan demikian apa adanya sesuai dengan kapasitas kemampuannya masing-masing dan waktu. Namun di saat pandemi sungguh sangat mengejutkan, karena sebagai ilustrasi kita duduk di kutub utara justru menuju ke kutub selatan. Jadi ada semacam reciprocal effect. Saat ini, kondisi pandemi telah mendorong dengan cepat dominasi proses pembelajaran online, sehingga menjadi akrab dalam hal webinar, streaming, tutorial Zoom, learning elektronik, telemedicine, konsultasi virtual. Namun tetap harus mewadahi konten isi pembelajaran yang memperhatikan kondisi klinis utama, juga mencakup case study, examination question, keterampilan saat rotasi klinis. Dituntut untuk juga menjalankan setiap hal tadi yang diperankan oleh adik-adik mahasiswa kedokteran kita yang sekarang ini menjalani proses pembelajaran di era pandemi. Sementara itu juga di lapangan, praktek medis sekarang telah menuju ke konsultasi virtual. Telah muncul arah dominasi digital health platform. Tentu semacam ini segera kita berikan informasinya kepada adik-adik dalam rangka internalisasi knowledge attitude practice-nya. Selanjutnya dalam mengembangkan kompetensi klinis, agar adik-adik mahasiswa kedokteran bisa mencerna informasi dengan baik, bisa mendiskusikan materi-materi pembelajaran yang terrekonstruksi dengan bagus, juga didukung oleh pengembangan kurikulum serta implementasinya. Dengan diikuti format pengajaran untuk berbasis kelompok dan PBL, kita tahu bahwa keduanya ini sudah berjalan demikian puluhan tahun, tetapi juga tetap diharapkan
pemerataan pada sentra pendidikan, khususnya di Indonesia, diharapkan agar bisa diperkuat, agar output-nya sesuai dengan diharapkan meskipun kita ada tantangan pandemi. Demikian juga model assessment tentu akan mengikuti, dan sekarang sedang menuju ke open book examination selama pandemi ini. Tentu optimalisasi online selalu berjalan, diharapkan bisa menyusul tatap muka ketika sudah mereda pandeminya atau tidak terlalu mengancam. Bapak Ibu yang saya hormati, di bidang penelitian pun hal yang sama. Riset-riset contohnya adalah pengembangan vaksin, pengembangan ventilator, pengadaan ventilator, pengembangan obat malaria, kemudian pemodelan perkiraan pandemi. Riset dadaan semacam ini menjadi kita kenal yang sebelum pandemi itu rasanya aneh untuk kalangan saintis yang punya scientific demikian tinggi. Namun menyatu dengan kehidupan selama setahun lebih ini, riset dadaan ini harus kita jalankan, tapi tetap berfokus bagaimana secepatnya riset ini bisa menjawab dan mengakhiri pandemi yang ada ini. Contoh saja, temuan-temuan riset tentang koagulopati pada COVID, yang awalnya hanya sekedar inflamasi yang memunculkan badai sitokin. Tapi ternyata koagulopati tidak kalah hebatnya dalam memperburuk kondisi sehingga mempercepat kematian pasien COVID. Juga ventilator yang dilakukan oleh saudara kita di Universitas Indonesia, Convet 20, atau juga ventilator 1 oleh teman ITB, rapid diagnosis test yang dilakukan kerjasama Universitas Gadjah Mada, UNER, juga UNRAM dengan RIGH-nya. Mungkin juga di sini ada pelopornya Prof. Mugarika. Kita sapa juga. Salam hormat saya untuk Prof. Mugarika. Gara-gara pandemi, periset ditantang untuk bisa maju dengan capital apa adanya, agar bisa menghasilkan apapun, bisa mengatasi dan mengobati, sekaligus mengakhiri pandemi, harapannya. Ini merupakan semacam tantangan para periset kita untuk mengeluarkan inovasinya, tapi tetap memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah, agar dalam rekognisi internasional, agar dalam pertanggung jawab keumatan yang berkualitas bisa terbukti, maka diperlukan tim kerja sama yang sangat bagus. Hingga mengantarkan produk ini ke pabrikan kalau bisa, sehingga diproduksi secara massal untuk kemaslahatan. Para periset, para senior kita ini mempunyai modal ilmu, keterampilan, kepekaan sosial yang tidak kita ragukan. Bergerak cepat untuk merespon wabah. Beliau-beliaunya ini berkumpul dalam sampel-sampel darah, sampel organ jenazah bagi orang patolog atau forensik, kemudian mengotak-ngatik perkakas dan mesin dalam rangka perbaikan ventilator yang dikembangkan, membuka tutup laptop untuk menyusun kerangka konsep didasarkan suatu referensi-referensi. Sehingga diharapkan akan mendapatkan suatu temuan dan inovasi-inovasi yang membanggakan. Inilah contoh peran dari para periset di lingkungan perguruan tinggi yang sekaligus dapat amanah untuk mencetak leader-leader yang mempunyai leadership yang sangat excellent. Tentunya ekscelentitas itu harus menjunjung tinggi keluhuran, harus keberadaannya penuh manfaat di lingkungan masyarakat, serta selalu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan mulai dari hal yang sederhana sampai hal yang sangat kompleks.
Inilah tantangan di era pandemi, walaupun kondisi sangat berat, tapi tetap kita harus bisa mencetak apa yang diharapkan sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Beliau-beliau teacher, beliau-beliau adalah periset yang sangat matur. Pada perspektif mikro, beliaunya sangat terampil, sangat update keilmuannya. Namun tetap juga dituntut secara makro, yang berwawasan luas dalam skop interdisiplinnya. Ini menuntut capital untuk bisa teamwork dengan bagus, saling menghargai, saling mensinkronisasi demi pencapaian visi luhur kita semuanya. Ini semua didapatkan tidak dadakan tentunya. Ada proses panjang yang ini nanti kita tularkan pada generasi-generasi yang sekarang ini sedang menjalani proses pendidikan di era pandemi. Maka perlu contoh-contoh, baik itu contoh mendidik, baik itu contoh meneliti. Bagaimana menyusun konsep di tengah waktu yang sangat singkat, tetapi tetap minimal kualitasnya itu terjaga. Ini suatu hal yang patut kita perhatikan ketika kita mencetak kader-kader dokter baru nanti kelak. Sehingga nanti ketika yang bersangkutan menjadi teacher, maka bisa meneruskan nilai-nilai keluhuran di bidang kedokteran ini untuk keberlangsungan leader yang penuh manfaat, sehingga kesejahteraan umat tetap terjaga. Akhir kata, sebelum kami akhiri, apa yang disampaikan keseluruhan itu, sebagaimana yang dikatakan Mr. Bloom dalam Bloom taksonominya, bawalah anak-anak didik kita untuk menuju high level order thinking yang berkarakter, yang berbudi luhur, yang bisa menjadi tidak hanya sekedar personal biasa, tetapi yang mampu lifelong learning dengan bagus, yang mampu living together dengan baik sebagaimana UNESCO amanatkan kepada kita semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat dari pihak Bapak Ibu sebagai teacher, dari pihak adik-adik mahasiswa, dari berbagai pihak yang mendukung pelaksanaan pendidikan kedokteran yang awalnya mengkhawatirkan, mungkin bahkan sekarang mengkhawatirkan juga tetapi karena didukung optimisme dengan keikhlasan kita mengabdi untuk keumatan, insya Allah berkah diturunkan sehingga harapan output pendidikannya tidak akan berbeda dengan sebelum pandemi. Bahkan kalau bisa lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bu Dekan, terima kasih. Terima kasih Prof. Joko untuk penyampaian materinya yang luar biasa. Ya, saya kira di sini kalau di dalam jadwal ada diskusi, tapi saya perlu bertanya kepada sekretaris ini, Dr. Vero, adakah diskusi kita di sesi ini?